kabarnya? Indra, Bagas, sehat? Alhamdulillah, Bu. Bagas kumaha sehat gak? Di jalan memang si Bagas mah Dra. Dia teh Ya, sabari teman-teman. damel Bagas teh. Oh, sedai lah sedai. Pangrekankeun Dra buat teman-teman yang lain carinya. Mohon, Bu, Modulnya tos. mah udah saya upload. Nah, rekan-rekan hari ini sebenarnya agendanya ada dua. Yang pertama, saya ingin apa namanya diskusi terkait dengan proyek akhir yang akan kalian ambil. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan jQuery, di mana sebelumnya tuh sudah ada, saya minta teman-teman untuk cari dulu jQuery itu apa. Tapi kita masuk ke sesi yang pertama, diskusi terkait dengan proyek. Sepertinya Indra aja nih yang depan laptop ya, Bra ya. Iya, Bu. Boleh, Bra, Indra ada bahan yang akan didiskusikan, proyek akhir web yang akan Indra ambil? Udah ada, Bu. Oke, coba di share screen aja, Bra, boleh? Siap, Bu. Nanti dulu, Bu. Oke. Udah siap, Bra? Siap, Bu. Sok mana? Terus ini nak Kini lah, Bu. share screen. Muka lah, iya, nak. Oke, coba jelaskan, Bra. Ini, Bu. Indra teh mau bikin apa? Aplikasi kan saya di bagian apa? Di bagian labnya, Bu. Lab TKJ. Jadi saya teh mau membuat absen siswa dan siswi di lab TKJ menggunakan aplikasi, Bu. Absensi. Oke, jadi absensi siapa yang menggunakan lab itu gitu? Iya, Bu. Jadi pas masuk teh kan sistem blok di sini mah, Bu. Kelas 1 kelas 2 kelas 3 teh 1 minggu sekali. Jadi mau sistem absennya lewat web gitu, Bu. Oh, jadi di iya apa saminggu kelas 2, Nah, saminggu kelas 3 mohon gitu. mohon Bu gitu, Bu. Oh, berarti si aplikasi web ieu nu bisa ngaksesna saha wae, Dra? Admin sareng siswa, Bu. Admin Admin kanggo tuh admin berarti kanggo ngecek terus siswa kanggo absena gitu. Masuk sareng pulangna. admin tuh berarti dalam hal ini Indra ya. Nya, Bu. Ai guruna dilibatkeun teu? Guruna tiasa, Bu, dilibatkeun cuma anu tiasa Bu dilibatkeun. Nah, berarti kan bisa tilu aksesna. Siswa, guru, sareng admin. Nah, misalnya itu tuh si absen ini itu berarti absen sesuai dengan jadwal sekolah atau berarti sesuai dengan jadwal penggunaan labnya? Nya, Bu, nya. Berarti si siswa perlu login atau enggak? Perlu, Bu. Perlu login dulu menggunakan akun email yang sudah didaftarkan, Bu. Khusus Berarti yang didaftarkeun kusaha? didaftarkeun sanes, Bu. Nya kusaha? Ku admin, Bu. Abi. Berarti admin tuh pertama input dulu
data lab, data siswa, Nya gitu Bu. nya. Ari labna ya seberiji. Hiji Bu. Lab TKJ doang da nyedakna nu lab Oh, TKJ abdi. Ari labna nama aya 4 Bu, cuma eta mah jurusanna jurusan nu sanes gitu. oh, lamun hiji, berarti pas ngabsen teh di inputkeun teh dia pakai komputer nu mana? Tapi tiasa oge nu HP Bu admin oge Bu tiasa di input tiasa. Iya, maksudnya kieu, saya sebagai siswa masuk, berarti kan ngabsen nya, Nya Bu. milih nama kan gitu meureunnya Nya. namana saha, terus gitu teh berarti nge-save-na tuh tanggal sareng jam kan, Dra. Nya. Nah, tapi kan alangkah baiknya juga buat memantau Indra, saya tuh pakai PC nomor berapa, harusnya gitu. Jadi pas saya ngabsen tuh, masuk tuh, jadi, oh lihat nih, oh saya pakai PC nomor satu, berarti kan pilih nama, pilih PC-nya nomor berapa, saya. Nah, jadi terus beresna oge situ, berarti ada absen keluar. Jadi akan tahu di jam dan tanggal itu yang pakai PC nomor ini tuh siapa. Jadi ketika ada kerusakan, akan mudah nge-tracernya gitu, Dra. Betul nggak? Betul Bu. Nah, oke, berarti kita sepakat si absen ini itu juga untuk memantau siswa itu pakai komputer yang mana. Setuju? Setuju Bu. Ah, sok sekarang ke bawah kalau udah setuju. Diperbesar, Dra, relasinya. Oke. Kalau gitu, menurut Indra, data yang dibutuhkan pertama data apa? Data siswa Bu. Ya, berarti harus ada tabel, Siswa. tabel siswa. Di tabel siswa berarti Indra masukkan NISna, nama lengkapna, kelasna, ya. Bila perlu foto na, gitu, Dra. Semua lengkap, nomor HP, alamat, atribut-atribut yang termasuk ke siswa, Indra masukkan ke tabel siswa. Ini sepertinya keliru, Dra. Ini mah bukan relasi, kayaknya lebih ke kelas diagram ya. Oh. Oke, berarti cukup aja Indra, cukup tabel siswa. Gak perlu ada tabel tambah siswa, daftar siswa, Dra. Ini mah kelas diagram agak keliru. Coba Indra buka notepad-nya, boleh Indra catat gitu. Apa Bu? Buka notepad, dicatat. Berarti pertama ada tabel siswa, harus ada apa? Ya ada siswa kan. Nah, berarti atributnya atau fieldnya tadinya NISN, nama lengkap, alamat, nomor HP, nukaran itu Dra masukin. Foto termasuk. Yang kedua berarti butuh data apa lagi, Dra? Yang kedua pengguna lab kali Bu. Guru misalnya. Mungkin data master dulu. Data master itu yang tidak ada tanggal dan jamnya, tidak terikat oleh waktu. Guru ya? Iya. Oke, berarti butuh tabel guru. Masukkan ke kayak NIP, nukaran itu, nama guru, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, tadi kan mau ada komputer-komputernya ya, Dra, ya? Iya Bu. Berarti butuh dong data komputer. Iya Bu. Nah, berarti bikin tabel komputer, Dra, di mana nanti isinya ID, nomor komputer, spesifikasi. Walaupun sama spesifikasinya nggak apa-apa, nanti masing-masing dimasukkan. Spek dari komputernya, siapa tahu kan ada yang beda. Berarti kalau di labnya ada 30 komputer, masukkan datanya nanti 30 Dra ke tabel komputernya. Iya Bu. Masukin oke foto dari komputer nomor satu teh mana gitu. Setelah itu berarti tabel admin untuk login bisa kan?
Iya, iya, Bu. atau tabel login. Berarti harus bikin tabel login. Sudah dicatat, Bra, di Sipoho. Oh ya, So. Berarti namun siswa bisa login, Bra, kudu aya username-na nya iya, Bu. di siswa. Boleh username mata MISN, misalnya password-na apa. Mun login mah nya nu login biasa. Terus naon deui sekarang tabel penggunaan atau absensi ya. Iya, Bu. Iya, di tabel absensi teh naon we nu bade dicatat teh Bra tadi teh? Kelas, Bu. Eh, keluar sama masuk, Bu. Nah, berarti tabel absen ID berarti kan ID absen untuk primary key-nya boleh dicatat tidak ID absen terus kan saha siswa berarti NIS-nya Iya, Bu. dia nyambung ke siswa berarti NIS terus si siswa teh kan pas ngabsen teh ieu teh keur pelajaran keur guru saha kan gitu nya Iya, Bu. berarti pilih NIS gurunya terus we kan si siswa teh pakai komputer nu mana kan gitu Iya, Bu. berarti ID komputer atau bisa nomor komputer jadi itu nyambung karena tabel komputer gerak jadi pakai combo box si siswa teh guru milih komputer milih terus pas itu dicatat jam Iya, Bu. jam sabaraha berarti jam atau time jam nanti tipe datanya bisa time di SQL-nya lalu tanggal lalu keterangan nanti dia masuk atau keluar kan gitu keterangan di sini Indra bisa kasih pilihan masuk keluar gitu keterangan di sini tuh jadi kan absen pas ngeklik pertama masuk nanti diselesaikan berarti dia keluar gitu dah paham nggak? Iya, Bu. Nah kira-kira butuh info apa lagi apakah butuh keterangan catatan misalnya nanti cek admin teh pas dia udah beres teh Indra teh nyendok teh si ieu mah jorok henteu di close komputerna si Indra teh pas di cek teh boleh dikasih catatan filenya di situ diedit ku Indra jadi si siswa teh tahu tadi orang ditegur ya ku admin misalnya sudah gitu Indra jadi bisa menambahkan atribut catatan ari keterangan mah buat masuk atau keluar ari catatan mah bisa wae Indra teh ngomentaran gitu Indra. Iya, Bu. Jadi Indra tuh kan bisa lihat oh hari iya sahaya mau pakai PC nomor hiji saha wae. Nah Indra kan sok ngeceknya hari laboran mah Indra. Iya, Bu. Oh itu tadi karena si Indra tuh bisa diedit si datanya dikasih catatan si Indra tapi si anak nama perlu ngisi catatan itu. Jadi pas ngabsen nama dia cuman kan dia login nih pas ngabsen berarti otomatis listnya itu udah terisi hasil dari login dia kan Dra. Iya. Nah si siswanya mah cuman pilih guru nasaha pakai komputer mana jam sama tanggal itu dia udah otomatis sama keterangan juga masuk itu udah otomatis. Nanti Indra bisa lihat. Nah mungkin yang Indra bisa lakukan dikejar dulu Dra CRUD siswa, CRUD guru, CRUD komputer, login. Nanti absensinya mah karena butuh logika, nah Indra boleh sambil konsul ke saya. CRUD mah bisa kan? Insya Allah, Bu. Nah, kumaha Dra, itu kalau saran dari saya sih, jadi lebih ke bukan cuma absen, tapi penggunaan PC. Dan Indra bisa memonitoring, bahkan memberikan catatan untuk penggunaan tersebut ke masing-masing siswa.
Nah, dari ini nanti Indra bisa apa namanya dibikin ulang relasinya, kirimkan ke saya, jadi komentaran ke saya. Iya, Bu. Coba apalagi yang akan Indra presentasikan coba ke bawah. Oh, use case. Teman-teman diperhatikan dalam pembuatan use case. Use case itu apa sih, Dra? Use case itu yang mengaksesnya, Bu. Oke. Berarti hubungan atau interaksi antara aktor. Aktor di sini pengguna aplikasi dengan aplikasi, betul? Iya, Bu. Nah, di aplikasi Indra berarti ada tambah user siswa, daftar siswa, bisa absen masuk pulang, lihat absen siswa, lihat catatan. Siswa melakukan absen, tambah catatan. Antara aktor dan poin-poin chat ini yang tambah siswa itu kan berbeda, dibatasi oleh sebuah sistem. Nah, untuk itu kalau use case itu harus ada kotaknya, makanya gini. Yang membatasi antara aktor dan chat-nya. Jadi harus ada kotaknya, nggak boleh kayak gini. Nah, termasuk login, ia tong bulat, sarua wae bentuk chat-nya lonjong. Berarti ditambah si admin tadi selain siswa lihat absen, nambah data naon teh, Dra? Dat nu mana, Bu? Iya, nu guru atau admin lahnya gitu. Admin we, Admin Bu, teh sebenarnya. selain nambah siswa, nambah naon wae tadi teh ditambahan Tambah guru, Bu, tadi teh. sama nambah Guru. Tambah pengguna, Bu. tambah guru, tambah siswa, udah nambah komputernya. Mohon, Bu, mohon. Gitu kan. Nah, Insyaallah. ini nanti tidak. Kumandra, ada gambaran nggak apa yang saya sampaikan? Aya, Bu, salit-salit pencerahan. Iya, progresnya entah sampai mana, Indra? Apa belum dibuat? Abdi teh anu dipost dina story gini, Bu, ninggalian tutorial cara nembe naon teh Oh, halamana doang, Bu. dan naon, Indra, tapi anu paling penting, pas orang harus ngabangun aplikasi, entong waka fokus karena coding. Kunaon, contoh itu anu ku urang dirancang, aplikasi nu ku urang dibangun teh hayang kumaha urang teh kudu jelas heula. Entong langsung ujug-ujug kana coding, itu teh geus beres codingna tapi salah gitu, teu sesuai jeung keayaan. Jadi tidak akan memecahkan masalah gitu. Nah, jadi difokuskan teman-teman itu, apa sih ingin buat apa, absennya kayak gimana gitu ya. Setelah tadi kan udah jelas, oh ternyata bukan cuma absen, pengen tahu juga si siswa teh pakai komputer nu mana, si admin teh ngasih catatan biar si admin bisa memonitoring kan gitu. Setelah itu pasti berarti oh iya berarti butuh data siswa, berarti butuh data guru, berarti butuh data komputer, berarti harus ada apa aja. Kita buatkan rancangan tabelnya. Nah, setelah itu mah use case dan lain sebagainya kan tinggal, oh tadi aksesnya mau berapa, mau 2 atau 3. Lalu mau aksesnya bisa itu fiturnya apa aja gitu. Nah, itu apa namanya, hal minimal yang harus kita lakukan pada saat kita membangun aplikasi gitu. Nah, setelah Indra jelas mau seperti itu, tahapannya sekarang Indra dibuatkan relasi tabel ya, Indra. Nanti kalau udah, bila perlu buatkan aja di MySQL, capture ke saya. Nanti kalau Dra ini revisi, di revisi lah tabelnya. Tentang waka sama program. Tentang waka ngoding, Dra. Paham ya, Dra ya? Insyaallah, Bu, paham, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Dra? Mungkin cukup, Bu. Oke. Nah, ya, makasih, Dra. Sok ditutup dulu.
Kak, siapa lagi yang akan mengkonsultasikan? Abdi, Bagas, Boleh, Bu. sok mangga. Oke. Yang akan saya bikin ini, Bu, aplikasi penerimaan karyawan baru dan juga penilaian. Oke. Lalu di sini untuk relasi database-nya ini, Bu, Bisa di Zoom nggak? di Zoom. Berarti pertama ada pelamar. Ya, ada Si pelamar, pelamarnya. lalu Boleh dong masukin nomor KTP di pelamar, boleh, Bu. Oke. biar apa ya namanya, ya mungkin kebutuhannya ya nanti menelusuri data uniknya gitu. Apakah nanti si pelamar ini boleh melamar 2 kali gitu kan, bisa berkali-kali di inputnya dari orang yang sama karena nggak ada yang Oke. uniknya. Oke. Kalau status itu apa ya? Status ini sih kemarin tuh kepikiran kalau misalkan ini, Bu, dia mengikutin seleksi nih, tapi status dia tuh diterima ataupun ditolak gitu, Bu. Sekarang pertanyaannya, yang melamar itu boleh hanya sekali atau boleh berkali-kali? Kalau dia gagal boleh berkali-kali sih, Bu. Boleh berkali-kali. Iya, Itu yang misalkan input pelamar siapa? yang gimana, Bu? Yang input Ya, yang input pelamar. Oh, dia sendiri, Bu. Nanti misalkan kan si HRD-nya tuh kan ada dua user nih, Bu. Si HRD sama si pelamar. Jadi misalkan si HRD-nya ngepost ada locker nih, si Yang pelamar, apply gitu. iya si pelamar langsung Apply. melamar sesuai sama yang dipost sama si HRD, Bu, gitu. Oke. Berarti di pelamar ini nanti akan dia bisa login ya? Ya, dia bisa login. Udah tuh bisa update CV, misalkan dia nambahin untuk update CV-nya. Oke. Kalau update CV-nya, saya anggap boleh sebetulnya ditambahkan kayak pengalaman dia, berarti kan ada tabel pengalaman di mana akan nyangkut ke ID pelamar. Kan pengalamannya bisa lebih dari 1 kan. Ya, Nah, pendidikan juga, berarti kan ada tabel pendidikan, karena kan iya, Bu. pendidikan bisa lebih dari 1, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, misalkan. Nah, lalu berarti ada tabel lowongan kan. Tabel apa, Bu? Tabel lowongan yang di Oh ya, mana? yang tabel Iya. lowongan nanti di sini sih di informasi, Bu. Di informasi. Kita untuk tahu bahwa si pelamar itu nge-apply informasi tersebut, kaitannya kayak gimana, Di? Kalau itu sih, kalau dia sudah nggak apply ya, Bu ya. Jadi tahu bahwa saya tuh akan lihat nih ada lowongan di PTS, terus saya apply. Tahu bahwa di HRD itu saya nge-apply lowongan yang itu tuh kaitannya mana coba? Kalau itu sih saya langsung ke seleksi, Bu. Misalkan dia ditolak, berarti diseleksinya hilang. Tapi seleksi untuk apply yang mana, kaitannya mana? Apply yang lowongan mana? Oh iya itu, Bu ya. Kalau itu Nah, sih, berarti kan ada tabel informasi atau lowongan. Berarti kan nanti ada tabel yang menghubungkan antara pelamar ke informasi tadi. Berarti ada tabel lamaran, di mana tabel lamaran itu ada ID, kapan melamarnya, berarti tanggal, siapa yang melamar, ID pelamar, apa yang dilamar, ID lowongan atau informasi, betul nggak? iya betul, Bu. Tambah itu. Ditambahkan. Nanti boleh ditambahkan di situ status terima.
ID informasi, lalu kapan melamar, berarti tanggal melamar, Bu. tanggal melamar. Ya, tanggal Kan melamar. si HRD itu kan, kapan dia ngelamarnya gitu kan. Nah, itu kan penting. Lalu kan bisa saja kan status diterima atau tidaknya di lamaran tersebut kan hanya terjadi satu kali. Ya. Boleh di situ ditambahkan statusnya diterima atau tidak. Oh, Iya. Boleh juga tanggal tesnya kapan, gitu kan nanti sama si HRD itu dieditkan gitu. Oh, nanti dia ketika melamar berarti kan tanggal tesnya itu pada kosong, statusnya pada kosong kan belum. ya. Nanti si HRD kan bisa aja menjadwalkan bisa menginput. Kalau saran saya sih jangan dulu ke penilaian deh, jangan dulu ke soal kayak gini. Bisa aja di situ langsung tanggal interview, langsung di bawahnya nilai interview. Jadi si HRD langsung input di situ. Lalu status diterima atau tidak. Gitu Oke, sih Bu. kalau menurut saya. Berarti untuk soal ini, tabel soal ini dihilangin dulu, Bu ya? Ya, dihilangin dulu. Maksudnya ya nanti ke depannya pengembangannya bisa sebetulnya. Hanya ini kan kita waktunya 1 bulan. Ya. Dengan kalian sibuk kerja juga gitu. Iya, Ibu. Betul ya. Iya Jadi benar, Bu. sekarang nih memang kalian bisa dulu deh gitu. Oh iya kayak gini. Nanti yang Indra juga pengembangannya pengen ada guru bisa mengakses, bisa gini gitu. Yang penting udah bisa satu kali. Cara saya tuh kadang kalau cara membuat aplikasi harus ada tabel apanya, tanyakan pada diri sendiri. Kayak barusan yang Abdi, oh menghubungkan pelamar dengan informasi ini gimana? Nah kalau lihat dari tabel-tabel yang Abdi, sama sekali nggak akan terhubung, Di. Iya, Bu ya. Jadi, oh berarti kudu aya tabel nu ngahubungkeun pelamar jeung informasi. Informasi ge saha anu nyieun informasi? Mungkin HRD-nya banyak ya. Misal ada beberapa. Bisa aja di situ saha anu nyieun informasi. Berarti hubungkan antara tabel HRD dengan tabel informasi. Informasi iya, misalnya lowongan iya, mau nyangkut ke divisi apa? Hubungkan tabel informasi dengan divisi. Nanti ke depannya siapa yang menginterview kita bisa dari situ. Oh nyambungnya divisi ini, berarti yang menginterview langsung dari divisi. Itu bisa gitu ya. Kalau sekarang yang Abdi cukup si HRD-nya lowongan, Ya. boleh juga disangkutkan dengan divisi mana, lalu pelamar register, dia nge-apply lowongan, nanti itu akan misalnya di situ langsung boleh aja sama HRD di-input tanggal interview misalnya. Lalu si HRD input hasil interview. Lalu si HRD memutuskan diterima atau tidak. Gitu. Oke. Jadi nanti, oh iya saya ngalamar iya mah diterima. Tapi kalau tergantung perusahaannya, satu lowongan ini apakah si pelamar itu bisa berkali-kali ngalamar gitu. Lamun itu bisa berkali-kali berarti ketika nge-apply lamaran itu, dia akan nge-save ke tabel lamaran ya. Kan ada pelamar, berarti orang yang melamar, ada tabel lamaran. Akan dicek si ID pelamar dan ID informasi, udah ada belum di tabel lamaran itu? Kalau udah ada, dia ada notif, Anda tidak bisa melamar. Gitu, karena iya. tidak. Tapi kalau bisa, ya silakan. Berarti nanti di tabel lamarannya akan se-insert lagi ID informasi dan ID pelamar yang tadi melamar. Akan proses baru lagi. Gitu, Abdi. Paham nggak? Paham, Bu. Sekarang sama kayak Indra, nanti yang Abdi dibuatkan relasi tabelnya di MySQL aja langsung capture ke saya. Nanti saya komentari nih, ini gimana, tambahkan ini, tinggal diedit lagi di MySQL. Jadi cepat. Oke. Berarti ini usernya cukup HRD sama pelamar ya? Iya, itu, Bu. Walaupun kenyataannya harusnya ada admin ya, sama yang Indra ada administrator dan sebagainya, itu mah udah nggak apa-apa.
Jadi yang pokok dulu pelamar dan HRD berarti. Iya. Nah, gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman, oh iya, jadi langsung ya dibuat relasinya, langsung kirimkan, boleh di grup deh, di grup 22B. Jadi saya langsung komen nanti. Relasi itu yang di sini bukan Bu di Di MySQL. Nah, ini struktur bukan sih? Mana nih? bukan, ini di pojok terus ke kanan di. Desain gitu. ini Bu ya? Nah, ini kan berarti keliru ya yang Abi diperbaiki. Oh iya. Oke, paham ya? Oke Bu, nanti dicoba Bu. Iya, enggak. Kalaupun enggak, ini aja apa namanya, boleh digambar dulu kayak gini, tapi dibenerin lagi tabel-tabelnya. Oke. Ya, ada lagi? Cukup sih Bu. Kalau untuk use case-nya juga ya seperti ini. Use case-nya. Nah, ini Bra, maksud saya ada sistemnya tuh ada kotaknya, Bra. Berarti si pelamar register ya. Iya, si pelamarnya register Bu. Sama lihat ini dong, lihat lowongan kalau belum register boleh. Oh, untuk lihat lowongan tuh di sini Ibu. Mungkin sih kalau misalkan Harusnya boleh dong. iya, berarti ditambahin Bu ya kalau Mau apply, ya tambahin. Oke, Mau tambahin. apply, Anda harus login gitu ya. Iya. Oke. Paham ya? Oke, Bu. Oke, kalau sudah boleh di close. Nah, itu Bagas gimana? Mau Boleh Bu. boleh sok silakan. Ya Bu, tentang pemesanan makanan. Pemesanan makanan. Makanannya satu jenis atau banyak? Banyak sih Bu. Banyak. Saya sekali pesan bisa banyak makanan? Bisa. Bisa. Berarti Tergantung apa sih namanya? kalau kita pesan makanan kan pas sekali pesan itu berarti saya mau tanya nih, Bagas kalau sekali pesan makanan satu nomor truk atau tiap makanan punya nomor truk? Kali pesanan tuh satu struk. Satu truk ya, walaupun makanannya banyak kan? Iya gitu. Oke, berarti di sini Bagas akan terjadi many to many nanti. Satu pesan banyak barang, satu barang bisa banyak pesan. Ini yang mengaksesnya siapa aja, Ga? Admin sama user. Admin sama konsumen gitu. Ya, konsumen user. Makanannya tuh catering apa gimana? Makanan kayak di resto lagi Bu. Oh, Restoran gitu. berarti pada saat pesan saya bisa di rumah atau memang pas saya di meja pesannya? Iya, di rumah. Pemesanan Oh, online so. Pembayaran online. Bisa nganjuk tuh saya? Di sistem kamu bisa nganjuk tuh? Enggak sih Bu, kayaknya cuman 2 sih, cuman pakai cash sama itu. Oh, tunai aja. COD, kayak COD lagi sama apa sih? Dari tempat sama bayar langsung online gitu. Oh. Iya. Kalau saya, ini kan saya nanya dulu ya, kalau saya makan, saya harus punya akun atau boleh nggak punya akun juga?
Ya, harus punya akun dulu biar bisa ngakses. Oke, berarti saya harus register ya. Ya, register. Berarti di sini saya sebagai konsumen harus register, berarti masukin nama, alamat, nomor HP gitu ya. Iya, betul. Nah, data konsumen akan ditampung di tabel apa ya? Di tabel ini di user konsumen. Coba di zoom wordnya. Nanti ID user, username, terus nah dia tadi Password, udah ya, nama alamat, user, nomor HP. alamat, nomor HP. Jadi ditambahin gendernya, fotonya gitu ya. Alamat juga alangkah baiknya ditambahkan dia kelurahan mana, kecamatan mana biar lebih jelas. Oh, Lamun kan ini makanan, lamun saya di Papua macam karena makanan ini bisa. oh beda pulau ya? Ya. Sekitarnya doang Bu, sekitaran yang apa sih? Ya makanya kan Wah, ditambahkan satu. kan kelurahan, kecamatan gitu. Jadi tahu oh berarti masih satu kota Sukabumi masih bisa gitu. Karena kalau nggak ditambahkan kelurahan kecamatannya nanti saya dari Kalimantan makan order. Nah itu. Sebenarnya bagusnya mah ada area kayak itu maksudnya itu. Ditambahkan ya kecamatan, kelurahan. Jadi nanti tinggal milih gitu kecamatan dan kelurahan. Oh iya. Lalu berarti saya melakukan pemesanan. Berarti tambah menu ya. Iya, menu. Tabel menunya ada. Ada ini Bu. Jenis menu. Nah, nanti itu jenis menu itu Jenis menu teh kayak mau pilih minuman apa makanan gitu. nama menu, gambar, atau tambahkan deskripsi. Jadi iya saya deskripsi teh pas aya namana misalkan mie kocok. Oh, deskripsi. Kalau aya gambar, nah deskripsi misalkannya mie ini terbuat dari daging apa tutut atau daging apa gitu kan. Jadi untuk ya deskripsi dari makanan itu. Berarti yang tidak ada mah tidak akan ditampilkan ya? Ya, tidak akan ditampilkan. Lalu tabel apa yang menghubungkan pelanggan atau user ke menu? Tabel pemesanan Bu. Pemesanan. Nah, sih aja sama kita baca. ID bayar. ID pesanan, ID user, pesanan. ID jumlah. user berarti pelanggan. ID menu mana tanggal pesan. Statusnya apa? Statusnya kayak status pemesanannya gitu. Ada berapa jumlahnya lah kayak apa ya? Kemarin itu status. Tadi satu pesan teh bisa banyak makanannya. Kalau ini menurut banyak tabel ini menggambarkan bisa banyak ya pemesanannya. Bisa paling dari jumlah ini. Bisa kan maksudnya menu nanti misalnya ayam mie kocok gitu. Mie ayam tuh ID-nya 1, mie kocok ID-nya 2. Tetap gimana? Kan satu nomor pemesanan menunya bisa banyak. Kalau yang bagas mah berarti satu pemesanan hanya satu jenis menu ya. Oh iya ya, harusnya tambah lagi ya. Harusnya kan ada tabel detail pemesanan. Kalau nggak salah pernah nggak ngajarnya basis data di kelas ini. Di kontrakan perut mabar. Harusnya ada tabel pemesanan, ada detail pemesanan. Jadi si ID menu itu disimpan di detail pemesanan. Di detail pemesanan itu berarti ada ID pesanan, ada ID menu, ada jumlah. ID pesanan, ID menu, jumlah tindakan di situ ya sama subtotal. Subtotalnya berarti kan harga kali jumlah ya. Kalau di pemesanan berarti nanti hilangkan ID menu sama jumlahnya, tapi tambahkan total pembayaran.
Kalau saran saya tabel bayarnya satukan aja di pemesanan. Berarti Oh, kan disatuin ya. status bayar, tanggal bayar. Nah, sebenarnya pengembangannya tugas ya, tapi sampai sini juga udah bagus. Pengembangan itu harusnya sudah diantarkan atau belum gitu ya. Siapa yang nganter gitu. Apakah melalui Gojek atau apa? Kalau melalui Gojek sebenarnya mending GoFood ya. Tapi misalnya resto itu tuh besar gitu, dia mengelola sendiri nih aplikasinya. Harusnya kan siapa yang nganter juga perlu dipastikan, tapi ini nggak perlu. Nanti ya paling si konsumen memesan makanan gitu kan, masuk ke tabel pesanan, satu Iya, pesanan bisa banyak gitu. Nanti bisa dicek ini udah dibayar atau belum, yang penting gitu merenya. iya. Terus jasna kumaha aja Aja. mengelola daftar menu, melihat laporan penjualan nanti. Ya, ini udah bagus ya. Berarti ada user tuh daftar, harusnya Oh, daftar ya. tambahkan plus ya. Kan tadi kan user daftar dulu kan? Registrasi ya. Ya. Namanya nu bagas oge diperbaiki tabelnya, boleh langsung di MySQL share ke saya, boleh dibuat dulu di Visio atau di aplikasi lainnya. Siap, Bu. Paham nggak, Gas? Paham. Iya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada. Cukup. Ya, kalau cukup boleh di stop share dulu, guys. Ya, Bu. Itu teman-teman, jadi itu adalah apa namanya? Jadi intinya jangan dulu fokus ke coding, fokus dulu ke perancangan, terutama relasi tabel, data yang kita butuhkan, karena itu penting sekali. Banyak yang terlalu fokus ke coding, pada akhirnya keliru, informasi yang dihasilkannya tidak sesuai dengan proses bisnis yang ada. Nah, itu akan ya, jadi capeknya berkali-kali sih yang saya rasa gitu ya. Nanti teman-teman mengkonsultasikan lagi relasi tabel sambil cek-cekan, nanti insya Allah saya langsung komentari. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalian udah cek ada modul itu ya, ada modul praktikum jQuery. Di sini. Terus saya mungkin langsung bahas di sini. Karena khawatir nanti waktunya, ini juga waktunya lagi acting sibuk. Oke. Nah, teman-teman, diperhatikan dulu ya. Jadi website itu pernah saya bilang di awal, kalau mau belajar web itu banyak yang harus kita kuasai. Selain HTML-nya, CSS-nya, kalian belajar Express-nya, kalian belajar PHP, koneksinya ke database, logika kita merancang, wah itu campur jadi satu gitu. Makanya materinya pun kayak di HTML saya nggak terlalu jelasin tag ini untuk apa, tag ini untuk apa. Jadi emang agak ngebut gitu. Nah, ini pun tidak semua bisa saya sampaikan. Ada JavaScript-nya, jQuery-nya, Ajax-nya. Nah, di sini saya akan mengenalkan jQuery yang bisa nanti kalian gunakan untuk project gitu kan. Nah, kalau misalnya dilihat jQuery itu apa? Nah, jQuery ini merupakan framework atau library JavaScript. Kan Bu, saya belum belajar JavaScript, ya sebenarnya sama-sama aja sih kayak gitu JavaScript tuh gitu kan. Hampir sama penulisannya ya dengan PHP. Nah, tapi di sini jQuery itu dia menggabungkan perintah-perintah JavaScript gitu. Nah, di sini dia fungsinya dapat mempermudah developer dalam membuat aplikasi website. Bukan masalah desainnya mempermudah, tapi lebih ke website yang kita bangun akan lebih interaktif gitu.
jQuery sebagai library JavaScript dapat membantu developer mengatur interaksi JavaScript dengan HTML atau website yang berjalan di sisi klien. Tapi sekarang memang setelah perkembangan zaman ya JavaScript ini juga dia bergeser nggak cuma dari sisi klien, tapi juga dari sisi server. Contohnya adalah Node.js. Kalian bisa belajar Node.js, akses datanya akan lebih cepat. Kalau misalnya contoh Adi nih, di perusahaan diminta bikin website dengan data karyawannya ribuan, saran saya jangan terlalu mengandalkan PHP, menggunakan Node.js sisi servernya. Boleh sih PHP, tapi misalnya front end-nya mau pakai React gitu. Jadi banyak sekali di website itu yang bisa kita explore. Nah, ini ya fitur-fitur dari keunggulan jQuery. Mungkin saya langsung saja. Contoh nih, pada saat kita membangun website, kita bisa banyak menggunakan plugin jQuery. Saya berikan di sini ada 2 contoh. Plugin untuk table. Sebenarnya untuk table itu nggak cuma data tabel. Di sini saya pakai data tabel. Bisa yang lainnya, ya. Misalnya kalau kita search plugin jQuery untuk tabel. Nah, ini kan di sini kita ada ini yang gratis karena ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, ada Dynatable, ada Bootstrap, ada Data Table, ini bahasa Indonesia, ini cuma bahasa Inggris. Jadi ini plugin-plugin yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan contohnya adalah Data Table. Biasanya setiap plugin itu dia pasti akan ada situs resminya, entah itu github.io atau dia mengeluarkan sendiri. Contoh di sini kita akan pakai Data Table untuk jQuery tabel. Kita pertama saya tuh biasanya buka situs resminya. Nah, Data Table tuh situs resminya ini Data Table. Ini ada caranya deh. Jadi buat teman-teman misalnya iya itu cuma sih cara masuknya, sebenarnya di sini juga udah ada. Hanya saya rangkum ke modul praktikum. Mau kayak gimana modelannya ada di sini. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita mau pakai Data Table? Teman-teman bisa menggunakan bahan praktikum sebelumnya. Yang sebelumnya yang prodi itu ya, atau misalnya terserah kalian mau pakai yang mana silahkan. Oke, jadi langkah yang pertama, nah sama halnya ketika kemarin kita belajar Bootstrap, untuk kita mengimport baik CSS-nya atau jQuery-nya, itu ada 2 cara. Bisa kita download dulu, ini di Data Table contoh, linknya ini ya, datatables.net. Ini kalau misalnya mau pakai CDN atau online, berarti ya udah kita tinggal copy-kan ini kan, copy yang style sheet-nya. Nah, untuk style sheet kita copy di sini, di header. Makanya di keterangan yang saya, nah ini untuk CSS di copy di bagian header, untuk script di copy di bawah body. Jadi ini untuk CSS-nya. Ini kan. Nah, ini untuk CSS-nya di copy di bagian header, berarti di sini. Jadi kalau ada CSS apa, kalian copy-kan di sini, ya. CSS Bootstrap dan lain sebagainya. Tapi paling enak memang download template Bootstrap dia yang udah lengkap. Ada data tabelnya, ada apa, jadi nggak usah kita nyari satu-satu ke sini. Nah, lalu script-nya di copy di bawah body di sini. Oke, di sini. Nah, tapi ingat, karena data tabel ini merupakan plugin jQuery, berarti kita wajib dulu mengimport plugin jQuery-nya. Nah, untuk plugin jQuery, kita bisa masuk ke ini, release jQuery. Dia akan ngasih tahu versi terakhir. Dan hati-hati ya, kalau misalnya kalian pakai plugin data tabel, tapi pluginnya yang lama, jQuery-nya yang baru, nah itu akan bentrok biasanya. Jadi sesuaikan versinya kalau yang baru-baru semua. Nah di sini menggunakan jQuery 3x sekian ya. Kita juga akan pakai CDN. Nah, berarti kalau pakai CDN, website teman-teman walaupun lokal harus apa? Harus koneksi ke
internet. Kalau misalnya nggak mau pakai CDN, kalian tinggal copy-kan. Copy. Nah, ini script jQuery-nya di-copy semua pakai ke project kita, nanti bikin file misalnya namanya jQuery.php, bisa aja, jQuery.js, bisa seperti itu. Nah, ini untuk jQuery saya juga pakai CDN, biar cepat, saya pakai CDN. Nah, jadi saya kopikan, ini saya pakai ke sini. Jadi ini wajib, di antara jQuery ini, si jQuery-nya sebagai pembuka gerbangnya ini wajib ditempatkan di nomor paling atas. Setelah itu, kita kan yang data tabel tadi, nah berarti ini yang ini, kalian kopikan data tabel yang ini di bawah jQuery. Gitu. Selesai. Nah, ya setelah itu, diperhatikan kita lihat tabelnya. Nah, kalian tinggal custom, yang di custom pertama, ini kasih ID. Pernah saya sampaikan, satu tag HTML ID-nya hanya satu. Berarti ID misalnya di sini saya kasih my table. Lalu di sini kasih head sebelum tr. Ditutup head-nya. Lalu sebelum tr untuk yang table data, kita kasih body. Jadi ini sebenarnya saya ambil juga rujukannya dari datatabels.net. Nah ini ada ya, head, tutup head, body, tutup body. Nah, setelah kita kasih tabel namanya my table, berarti si table yang akan kita kasih insert data table, kita kasih ID-nya my table. Nah, sekarang kita definisikan nih bahwa si my table ini ketika di-running website-nya akan diberikan jQuery data table. Di mana di sini? Nah, di sini kita kasih script. Lalu di sini ada dokumen reading function. Artinya ketika di load website kita, dia akan membaca my table, ini fresh berarti ID my table akan diberikan data table, function data table. Function data table ini dari mana? Kita dapat dari plugin ini. Oke. Sudah, kalau sudah kita, nah contoh, kalau mau main jQuery, jangan lupa dinyalain ya konsolnya, biar kita tahu errornya di mana. Nah, ini kalau menggunakan data table. Jadi akan lebih, nih, gitu kan. Menggunakan data table, kita nggak perlu pakai tagging. Kalau datanya banyak, ini otomatis akan 1, 2, 3 gitu kan. Teman-teman juga bisa, kalau datanya banyak, mau bisa dilihat berapa dalam halaman itu menampilkan berapa data. Oke. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kebetulan saya nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai CSS dan lain sebagainya. Nanti bisa di-sort berdasarkan apa, jadi udah otomatis ya. Oke, ini seperti ini. Nah, ini menggunakan jQuery. jQuery juga ada kok, jQuery Bootstrap, data table Bootstrap dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa explore. Nah, jadi ini di praktikumnya saya memberikan praktikum yang data table. Ini ya langkah-langkahnya. Jadi sekali lagi banyak ya, nggak cuma data table, kalian bisa menggunakan dynamic table gitu kan, dan yang lainnya. Atau bootstrap table, ya itu silahkan. Nah, selanjutnya, ini saya juga memberikan contoh untuk alert atau notifikasi. Nah, kita juga bisa misalnya plugin jQuery untuk notifikasi. Nah, di sini nih ada. Ada banyak plugin jQuery untuk notifikasi. Salah satunya, nah ini bisa vNotify. Kalau vNotify itu dia halus ya. Kayak ada pemberitahuan di sini kita bisa set warnanya hijau, merah. Dia biasanya di pojok kanan, tapi bisa juga kita atur ke tengah. Lalu ada seperti ini ya. Nah, yang akan kita gunakan ini Swift Alert. Nah ini, saya menggunakan Swift Alert. Teman-teman bisa, karena jQuery-nya tadi udah pernah kita masukkan ke sini, Swift Alert kebetulan di website-nya juga tidak perlu pakai CSS. Jadi dia ada CSS Swift Alert-nya.
Langsung tambahkan JS. Ya, tambahkan JS di sini kalau saya. Untuk customnya kalian bisa lihat di sini. Nah ini ya, ini kalau di download dulu Sweet Alert-nya seperti ini. Tapi kalau menggunakan CDN, nah ini pakai CDN, saya sih pakai CDN, saya kopikan Sweet Alert ini, saya paste di bawah yang data tabel. Di atas data tabel boleh nggak? Boleh. Yang terpenting mah di bawah jQuery. Ya, saya pastekan di sini. Oke, ini kan dokumen ready. Kalau dokumen ready itu kan ketika website dijalankan, dia akan kebaca langsung ini. Tapi kan untuk Sweet Alert, kita maunya diklik, maka akan apa? Berarti jangan disimpan di dokumen ready, tapi di sini. Di sini saya masukkan gini, titik alert notice. Artinya, kalau class kan ID, kalau titik itu kelas. Kalau ada kelas alert yang diklik, maka, nah pertama saya membuat variable getString untuk mengambil atribut red. Nah, makanya di sini dihapus, saya masukkan kelasnya alert. Kalian tinggal modifikasi ini. Lalu dia akan menampilkan ini. Swal.fire. Bu, swal.fire itu ini dari mana? Nah, kita di sini itu walaupun terlihatnya rumit ya, ini berarti orang yang bikin plugin-nya tuh bagian pisan gitu ya. Kita mah tinggal make gitu. Nah, ini tuh dari sini. Kalau teman-teman nggak mengimport ini, ya ini nggak akan kebaca. Yakin data akan dihapus, jadi nanti akan seperti ini. Ini akan hapus. Nah, ini. Yakin data akan dihapus, misalnya kalau iya. Nah, di sini kan kalau misalnya dia ada show cancel button, berarti dia ada iya, ada tidak. Color-nya apa? Iya, kalau cancelnya batal. Kita bisa atur di sini. Lalu misalnya apalagi sih Bu yang bisa diatur ya, kalian bisa cek di sini ya. Nah, di sini bahkan bisa cuma pakai Arab aja bisa. Oke. Dan result, kalau dia batal berarti kan nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau dia confirm atau yes, maka akan didirect ke getLink. GetLink itu adalah ini, di mana dia akan mengambil atribut red di A. Berarti kan ini. Dia akan ke hapus dirikan. Nah, sebenarnya notifikasi data berhasil dihapus, bisa kita ganti pakai Sweet Alert tadi. Sorry. Nah, itu. Nah, ini adalah di praktikum ini saya memberikan contohnya hanya 2. Kalau dibilang banyak, ada nggak cuma buat tabel dan notifikasi, ada juga buat drop down, bisa pakai select to. Ada juga buat form, jadi pas diklik formnya misalnya muncul loading data dulu gitu. Mohon ditunggu. Nah, itu juga menggunakan plugin jQuery. Nah, gitu teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nggak? Yang saya sampaikan bisa diikuti nggak? Harus dicoba dulu, Bu. Nah, betul, harus dicoba dulu. Silahkan nanti setelah kalian revisi relasi tabel, dicoba untuk praktikum jQuery-nya. Kata Silutri mah karak gabung. Mohon Bu tadi teh ngajajal heula ua Bu, aduh. Ieu Ari ke apa? rumah sakit. Oh, ya. Ari rancangan tabelnya pas aya sih. Project. Atas Bu atas di-uploadkeun Bu. Silutri buka laptop ya? Oke, sudah ya. Iya, sudah.
Judulna teh naon sih nu lucu? Project aplikasi travel. Iya, Pi. Coba diceritakan mau bikin sistem apa? Ya Bu, Diceritakan mau bikin sistemnya kayak gimana, Pi? kurang jelas Bu, punten. Diceritakan project yang akan dibuatnya mau seperti apa? Oh, jadi ceritain ini sistemnya aja Bu. Mhm. Bentar Bu, lihat dulu ininya Bu. Ini teh absensi aplikasi pendataan karyawan dan transportasi travel. Kumaha sih? Ya Bu, gitu. Kumaha caritana? Ini banyak ya penggunaannya. Jadi si cerita dari mananya sih Bu? Maksudnya. Tidak. Iya, itu kumaha kamu mau bikin sistem apa? Coba ceritakan. Oh, jadi Lutfi teh Bu mau bikin aplikasi buat travel ya Bu. Jadi yang di dalamnya teh harus ada bisa yang kayak input terus output datanya Bu yang dari si admin travel teh. Nah, terus yang dari buat sistem yang itunya mah jadi ibaratnya kita tuh tahu Bu cut off pemberangkatan transportasi misalkan bus A sama bus B itu jam berapanya terus kepulangannya tuh jam berapa sedangkan si misalkan bus A lagi keberadaannya teh misalkan dari tengah-tengah perjalanan ya Bu. Nah, harus ada laporan dari perjalanan tersebut teh yang kayak kalau pengennya mah pakai GPS sih bulut gitu tapi belum tahu pengennya mah kayak gitu cuman belum tahu gitu. Berarti ada mobil travelnya dong ya? Ya Bu, Berarti harus ada mobil travelnya terdata dong? ya Bu kemarin teh maksud Lutfi teh eh, yang relasi table teh itu teh dikirain teh si mobil travelnya teh nggak masuk Bu kirain Lutfi teh kemarin teh Berarti itu kan teh mau harus ada diubah. mobil travelnya, supirnya, ya. Berarti data mobil, data supir, bener nggak? Ya Bu gitu. Nah Bu teh Berarti kemarin ada teh tabel masih jadwal. ya Bu. Nah itu sih, ini mah kan sebenarnya nggak perlu karyawan gitu, nggak perlu lah. Oh iya. Langsung tabel mobil, tabel supir, tabel login gitu ya. Oh Terus iya Bu. tabel jadwal gitu kan. Saran itu coba dibuat ulang sama kayak teman-temannya Oh iya. tadi. Ya siap Bu. Lutfi bikinkan deui, boleh bikinkan nu kieu, boleh dinamai SQL, screen dina grup we di screen-na, nanti ku saya dikomentari di grupna Oh, langsung. oh Nah, jadi siap Bu. jangan dulu fokus ke aplikasi, fokus dulu ke rancangan tabelnya. Kalau udah oke, Oh, baru ya nanti siap Bu. fokus ke aplikasi. Itu Siap punya Bu. Ya Bu. Kemarin teh lu teh kurang paham teh nih Bu. Nanyain ke Bang Abdi nah. Kata Bang Abdi teh kayak gitu. Kata Abdi teh Bang gak ada tabel yang si transportasinya. Abdi teh baru ngeri teh di situ Bu. iya, sok Gitu. di ini lagi nanti Lihat-lihat kita dulu lu komen. teh. Jadi jadi kayak gini. Ya Bu. Iya, karena naon anu salah mah geus mah teu ngarti, teu nanya, teu ngerjakeun. Nah, ari ieu mah kan berusahanya. Nanti juga kan akan ngerti kalau memang berusaha mengerjakan. Iya Bu. Ya, itu saja. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terkait bayaran Bu gimana itu Bu?
harus lunas kapan Bu? Bayaran deui. Aduh, Ari pikiran Indra? Bu. Sabarangan deui ya.